さすればこうか。 Di akhir abad 16 dinasti Joseon masa rejim Raja Seonjo, sebuah organisasi di Daedongye dipimpin oleh Jeong Yeorip menegaskan budak dan bangsawan memiliki hak kesetaraan yang sama. Karena hal itu, mereka semua dituduh sebagai pengkhianat dan Jeong Yeorip memilih mengakhiri hidupnya sendiri setelah dikepung oleh pasukan kerajaan. Seorang pria bernama Cheon-yong dipaksa menjadi budak sejak lahir karena ibunya juga adalah mantan budak dari Wakil Menteri Pertahanan. Si ayah terpaksa menyerahkan Cheon-yong menjadi budak untuk melayani keluarga Wakil Menteri Pertahanan, sebuah keluarga militer terbaik Joseon yang selalu lulus ujian di tiap generasinya. Mereka memiliki 100 budak lebih pria dan wanita yang memiliki perannya masing-masing. Cheon-yong harus menerima hukuman menggantikan tuannya yaitu Yi Jong-reo untuk menerima pukulan apabila melakukan kesalahan saat berlatih berpedang. Jong-reo adalah putra tunggal dari Wakil Menteri Pertahanan yang akan menjadi calon jenderal selanjutnya. Budak pengganti Jong-reo sebelumnya mengalami kejang-kejang yang membuat Cheon-yong tersadar jika hari-harinya ke depan pasti akan sangat berat. 이번엔 얼마나 버티려나? Entah sampai kapan penderitaan ini akan berakhir. Hingga malam berikutnya, Cheon-yong menyaksikan anak yang alami kejang itu kini telah meninggal. Orang tua yang juga sama-sama budak hanya bisa merelakan kepergian anaknya. Kemudian Jong-reo datang memberikan makanan yang tanpa basa-basi langsung disantap oleh Cheon-yong dengan lahapnya. Setelah kenyang, Cheon-yong langsung kabur dari rumah itu untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, dia harus melihat ayahnya yang tewas bundir mengenaskan di pohon pinggir rumahnya. Dan tak lama, Gwang Yi si pemburu budak yang bekerja pada Wakil Menteri Pertahanan datang meringkus Cheon-yong. Lalu cerita berpindah pada Cheon-yong dewasa. Dalam situasi yang sama, dia dibawa oleh Gwang Yi ke rumah Wakil Menteri Pertahanan setelah diringkus dari kaburnya. Jadi ceritanya si Cheon-yong ini sering sekali kabur, akan tetapi selalu berakhir diringkus kembali oleh Gwang Yi dan para anak buahnya. 주번이나 달아난 적이 있는 아주 고약한 놈입니다. Jong-reo dewasa mengetahui jika Cheon-yong akan dihukum oleh ayahnya, kemudian berusaha menolongnya. Namun Cheon-yong yang sudah tak peduli dengan nyawanya lagi malah akan membocorkan sebuah rahasia yang sontak membuat Wakil Menteri Pertahanan marah hingga akan menghabisinya. Dan lagi-lagi Jong-reo kembali menolongnya dari kematian. Namun Cheon-yong malah mengancam balik Jong-reo akan menghabisi seluruh keluarga Menteri Pertahanan. Sontak, Jong-reo sangat sakit hati dengan pernyataan tersebut. Meskipun tak tega, tapi langsung menusuk tangan kiri Cheon-yong. Setelah itu, cerita kembali ke masa kecil, di mana Cheon-yong menjalani rutinitasnya sebagai budak. Walaupun begitu, Cheon-yong diam-diam selalu mengamati dan mempelajari teknik berpedang yang diajarkan pelatih pada Jong-reo. Hingga pada tengah malam, Cheon-yong membangunkan Jong-reo untuk mengajarkan berpedang secara diam-diam. Alasannya agar Jong-reo tak banyak salah dalam latihan, yang artinya Cheon-yong tak akan mendapat banyak hukuman. Namun ternyata ayah Jong belum tidur dan diam-diam memperhatikan mereka berdua berlatih pedang. Hingga pada keesokan harinya saat berlatih pedang dengan pelatih, ayah Jong melihat perkembangan pada anaknya yang begitu pesat. Kemudian Jong-reo mengabarkan jika mulai besok Cheon-yong akan menjadi pelatih berpedangnya. Tentu saja Cheon-yong yang mendengarnya sangat terharu dan bahkan sambil menangis mematahkan semua ranting kayu yang digunakan ayah Jong untuk memukul kakinya. Dengan penuh semangat mereka berlatih pedang hingga cerita berpindah setelah dewasa, di mana Cheon-yong menegur Jong-reo karena tak ada amarah dalam berpedangnya.
Kemudian tiba Cheon-yong mengantar Jong-reo mengikuti ujian berpedang. Akan tetapi berkali-kali hasilnya selalu kena marah ayah Jong alias selalu gagal. Kemudian Cheon-yong memohon pada ayah Jong jika tahun depan dirinya yang akan menggantikan Jong-reo untuk mengikuti ujian dengan menjanjikan sebuah kemenangan atas nama keluarga wakil menteri pertahanan. Namun sebagai imbalannya ayah Jong harus berjanji akan membebaskan dirinya sebagai budak. Ternyata Cheon-yong berhasil memenangkannya. Di depan menteri lainnya, ayah Jong dengan bangga memamerkan penghargaan Eos Sahwa berupa pedang bertuliskan nama Jong-reo dan sebuah jubah biru yang diberikan langsung oleh Raja Seonjo. Dari sini cerita berpindah setelah Jong-reo menusuk tangan kiri Cheon-yong, di mana berakhir dengan tangan Cheon-yong diikat dan dikurung di dalam gudang. Lalu scene memperlihatkan seorang nelayan yang dikelilingi oleh kabut tebal. Dan kemudian sangat terkejut karena melihat banyaknya armada Jepang yang kala itu akan menyerang Korea. Jong-reo sebagai lulusan terbaik berpamitan pada ibu dan istrinya akan pergi mengawal Raja Seonjo. Sementara mereka diminta untuk segera menyusul bersama ayah Jong yang akan pulang dari istana. Sebelum pergi, Jong-reo juga berpamitan pada Cheon-yong dan membukakan ikatan pada tangan sahabat budaknya yang masih pingsan itu. Di saat-saat yang genting, Jong-reo malah harus kehilangan pedangnya sehingga harus pergi dengan membawa pedang lainnya. Namun ternyata pedang tersebut telah dicuri oleh budak yang kehilangan anaknya dan memprovokasi para budak lainnya untuk melakukan kudeta. Hingga beberapa jam kemudian, ayah Jong yang baru pulang langsung disambut oleh para budak. Mereka juga menjarah semua barang-barang berharga. Bahkan mereka membakar surat budak beserta ibu Jong hidup-hidup sekaligus. Kemudian di ruangan lainnya, Cheon-yong tersadar setelah menghirup bau asap kebakaran. Suasana rumah yang ramai kini menjadi sepi dan tak lama Cheon-yong melihat ayah Jong tewas dengan pedang yang masih menancap. Setelah mengambil pedang itu, kemudian Cheon-yong memeriksa jikalau ada yang masih selamat dan menemukan jubah biru yang belum terbakar. Benar saja istri dan anak Jong-reo masih hidup, namun si istri yang egois lebih memilih membawa anaknya dalam kematian daripada harus diselamatkan oleh seorang budak. Benar-benar istri yang bodoh. Kemudian Gwang Yi yang baru tiba di sana sangat terkejut mendapati kobaran api di rumah itu dan lalu berpapasan dengan Cheon-yong yang hendak pergi dari sana. Sialnya di sini si Gwang Yi ini mengira jika semua itu adalah perbuatan Cheon-yong. Di sisi lainnya, Jong-reo mengawal Raja Seonjo yang telah meninggalkan kerajaan, namun dibuat kaget setelah dari atas bukit menyaksikan istananya terbakar. Ternyata pasukan Jepang belum sampai ke sana dan mirisnya itu dilakukan oleh rakyatnya sendiri yang memberontak. Karena di saat Jepang menyerang, Raja Seonjo pengecut memilih kabur meninggalkan istana dan rakyatnya. Setelah menyaksikan rumah wakil menteri pertahanan terbakar, kini Cheon-yong menyaksikan istana yang terbakar juga. Dan walaupun begitu, banyak rakyat yang memanfaatkan hal itu untuk menjarah semua barang-barang berharga. Di tempat pusat persenjataan, mereka merekrut pasukan untuk ikut berperang melawan Jepang yang kini sudah semakin mendekat. Cheon-yong yang memakai pedang jubah biru dianggap sebagai seorang perwira militer. Si ahli siasat berjanji jika orang biasa akan diberikan penghargaan, sedangkan jika status budak akan dibebaskan. Mendengar semuanya, si tukang jagal ini tertarik dan akan ikut berperang. Dan meskipun ditentang oleh ibunya, namun laki-laki bernama Kido si ketapel batu juga akan ikut berperang bersama yang lainnya. Kini pasukan Jepang telah sampai di ibu kota Joseon yang dipimpin langsung oleh Komandan Genshin Kikawa. Tanpa belas kasihan memporak-porandakan setiap pemukiman yang mereka lalui. Hingga sebelum ajalnya tiba, si dukun berbaju merah yang tertangkap itu mengutuk Genshin Kikawa. 손에 든 칼로 목이 꿰뚫려 죽으리라. さすれば効果。
Di sisi lainnya, Raja Seonjo dan para pengawalnya sudah sampai di perbatasan dan bersiap-siap akan segera menyeberangi sungai. Namun harus dihadang oleh rakyat yang tak terima dengan kelakuan pengecut rajanya yang telah sengaja meninggalkan rakyat. Demi untuk melindungi sang raja, terpaksa kali ini Jongreo menghunuskan pedangnya pada rakyat. 열 빨아먹을 땐 언제고 제일 먼저 주랭랑이요. 전하를 패러 모셔라. Tak lama Guang Yi datang menyusul Jongreo dan langsung mengabarkan jika rumahnya dibakar beserta semua keluarganya telah dihabisi oleh para budak, dan juga melihat Cheonyong yang memakai pedang jubah biru. Sontak amarah Jongreo tak dapat terbendung lagi, seperti kesurupan jurik jarian ia pun membantai rakyat yang seharusnya ia lindungi. Mereka semua ingin selamat dari pasukan Jepang dengan ikut menaiki perahu, namun Raja Seonjo tak sedikit pun memikirkan nasib mereka. Dan bahkan Raja Seonjo memerintahkan untuk membakar dermaga kapal agar pasukan Jepang tak bisa mengejarnya, yang artinya sengaja mengorbankan rakyatnya sendiri pada penjajah Jepang. Di waktu yang sama, Cheonyong bersama pasukannya yang baru dibentuk berusaha menahan pasukan Jepang. Meskipun sempat kewalahan karena pasukan Jepang memiliki persenjataan yang lebih canggih, namun Cheonyong menyadari jika ada kelemahan saat mereka mengisi peluru dan tanpa basa-basi langsung menerjang. Melihat Cheonyong seorang diri menembus pertahanan pasukan Jepang, seakan-akan membangkitkan semangat pasukannya hingga berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Hingga tiba Cheonyong berhadapan dengan komandan tertinggi pasukan Jepang yang bernama Genshin Kikawa. Hingga akhirnya Cheonyong memilih menjatuhkan dirinya sendiri dari tebing demi menyelamatkan pedang yang sangat berarti baginya dan sempat memotong satu tanduk Genshin Kikawa. Kemudian 7 tahun berlalu setelah peperangan terjadi, di mana semuanya terbengkalai, rakyat yang sangat menderita, bahkan mereka yang tersisa rela memakan tubuh temannya yang sudah meninggal. Meskipun begitu, Jongreo telah berhasil memburu semua mantan budak yang pernah membinasakan semua keluarganya. Dan kini tinggal memburu Cheonyong seorang diri yang masih belum diketahui keberadaannya. Di sisi lainnya, Cheonyong berada di kamp milisi Suncheon bersama orang-orang yang telah berjuang melawan pasukan Jepang. Mereka dipimpin oleh Jenderal Kim yang merupakan sosok baik hati begitu sangat dicintai di sana. Seorang pejuang wanita ini bernama Beomdong. Tepat pada hari itu mereka mengira perang telah berakhir dan sebagian memilih untuk pulang kampung. Bahkan pasukan Jepang yang tersisa kini menyamar menjadi warga lokal mencari kesempatan untuk kembali pulang ke negaranya. Kemudian pada malam harinya, Jenderal Kim memiliki unek-unek pada Raja Seonjo untuk segera mewujudkan orang biasa mendapat penghargaan, sedangkan status budak akan dibebaskan. Namun Beomdong tak sedikit pun mempercayai Raja Seonjo dan meminta Jenderal Kim untuk tak menemuinya. Raja Seonjo yang baru tiba bersikeras ingin secepatnya membangun kembali istananya dibandingkan memperhatikan keadaan rakyatnya yang tersiksa pasca perang. Salah satu penasehat mengingatkan bahwa penting sekali membangun lembaga pahlawan negara untuk menghargai jasa-jasa rakyatnya dan membebaskan budak yang telah berjuang melawan Jepang. Namun Raja Seonjo yang mementingkan diri sendiri tak sedikit pun memikirkan nasib rakyatnya. Kemudian Jongreo yang masih diselimuti dendam mengingat kejadian di masa lalu. Dirinya menyesal telah mengabaikan peringatan almarhum istrinya tentang kesetaraan pada Cheonyong. Pada keesokan harinya, Kido melihat pasukan Jepang yang berpenampilan seperti warga lokal akan melarikan diri ke negaranya. Kemudian mereka semua langsung mengatur rencana untuk menghadang pasukan Jepang itu.
Pasukan Jepang yang hanya tersisa sedikit kali ini berhasil ditangkap dengan mudahnya. Cheonjong juga kembali berduel dengan Komandan Genshin Kikawa seperti 7 tahun yang lalu. Namun duel itu belum ada pemenangnya karena Beomdong dan kawan-kawan datang menangkap Genshin dengan jaring. Setelah itu, Jenderal Kim berencana akan menyerahkan mereka pada Raja Seonjo untuk melakukan negosiasi tentang penghargaan dan pembebasan budak. Dan pada akhirnya semua orang menjadi kecewa setelah Jenderal Kim mengklaim akan memberikan harta itu pada Raja Seonjo. Kemudian Genshin Kikawa menanyakan tentang kain merah yang berada di lengannya Cheonyong, dan dari sini Cheonyong mengingat kejadian di masa lalunya. Kain tersebut untuk menutupi tanda budak ketika Cheonyong menggantikan Jongreo mengikuti pertandingan berpedang. Namun setelah kemenangan itu, Jongreo mengetahui ayahnya telah ingkar janji, kemudian meminta baik-baik agar Cheonyong segera dibebaskan dari budak. Akan tetapi hal itu justru membuat si ayah licik mengutarakan niat yang sebenarnya, yaitu menghabisi Cheonyong melalui Gwang Yi. Mengingat jika raja sampai tahu Cheonyong menggantikan anaknya, pasti akan membuat nama si ayah tercoreng. Dan kali ini Jongreo mengarahkan pedangnya yang membuat Gwang Yi memilih untuk menggagalkan perintah ayah Jong untuk menghabisi Cheonyong. Dan Jongreo merasa bersalah lalu memberikan pedangnya dan menyuruh Cheonyong untuk segera pergi melarikan diri. Mereka berkeliling dengan kudanya melihat semua rakyat yang begitu menderita kelaparan dan kemiskinan. Namun mirisnya di balik tembok terlihat wali kota Cheongju sedang berpesta dengan para gadis. Dengan kenyataan pahit itu semakin menguatkan Jenderal Kim untuk segera menemui Raja Seonjo. Namun Beomdong tak setuju karena Raja Seonjo sama busuknya. Hingga perbedaan pendapat itu akhirnya Beomdong memutuskan untuk berpisah, menjadikan mereka dua kubu dan menghukum wali kota Cheongju dengan caranya sendiri bersama orang-orang yang berada di pihaknya. 동맹의 도리도 모르는 천하의 짐승 같은 놈들. Pada keesokan harinya, Jenderal Kim dan rombongannya tiba di ibu kota disambut dengan penuh kegembiraan arak-arakan rakyatnya. Akan tetapi dari dalam istana, Raja Seonjo tak suka melihatnya karena rakyat tidak memperlakukan dirinya seperti itu. Sementara Jongreo sangat terkejut melihat Cheonyong berada dalam rombongan Jenderal Kim, sehingga Jongreo menghasut si raja bodoh itu untuk menghabisi rombongan Jenderal Kim. Hasutan itu semakin diperkuat dengan datangnya pesan bahwa wali kota Cheongju telah tewas di tangan orang-orang Jenderal Kim. Dan benar saja itu semua merupakan jebakan Batman, bukannya bertemu Raja Seonjo, ternyata Jenderal Kim sengaja dipisahkan untuk ditangkap. Terlihat Gwang Yi yang berada dalam pasukan kerajaan berupaya melumpuhkan semua teman-temannya. Dan lincah bagaikan Jackie Chan, beruntung Cheonyong dapat melarikan diri melompati pagar. Hingga pada keesokan harinya, Cheonyong sangat bersedih menyaksikan kepala mereka dipertontonkan di depan umum. Dan Cheonyong juga mengarahkan amarahnya setelah berpikir jika Jongreo berada di pihak Raja Seonjo mengeksekusi mereka semua. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Jongreo pulang ke rumah dan terkejut menemukan semua pengawalnya dibantai oleh Cheonyong seorang diri. Mereka berdua sama-sama memiliki amarah untuk saling mengarahkan pedangnya. Jongreo balas dendam atas kematian semua keluarganya, sedangkan Cheonyong dendam atas kematian Jenderal Kim beserta teman-temannya. Cheonyong kemudian berhasil menusuk tangan kiri Jongreo seperti yang dilakukan pada dirinya di masa lalu. Dan kenyataannya Cheonyong masih ragu-ragu untuk menghabisi Jongreo, hingga tiba-tiba Gwang Yi muncul yang membuat Cheonyong langsung menghabisinya. Kali ini Cheonyong harus benar-benar pergi karena pasukan kerajaan telah tiba di sana.
Meskipun dalam masa pelarian, namun Cheonyong berhasil membawa semua kepala teman-temannya. Raja Seonjo memarahi Jongreo karena setelah menerima saran mengeksekusi Jenderal Kim, ternyata membuat banyak rakyat kecewa hingga terjadi kerusuhan di mana-mana. Namun cerdik bagaikan tikus, Jongreo berdalih akan membawa banyak harta karun pasukan Jepang yang telah disembunyikan, mengingat Raja Seonjo kekurangan modal untuk perbaikan istana. Jongreo juga meminta izin agar pasukan Jepang yang ditahan dijadikan pasukan pencari harta karun langsung di bawah komandonya. Jelas semua penasehat setuju dengan rencana itu semua, namun seperti biasa keputusan sang raja adalah mutlak adanya. Padahal aslinya si Jongreo ini ingin mencari Cheongyeon untuk membalaskan dendam, mengingat Genshin Kikawa juga ingin berduel dengan Cheonyong. Cheonyong yang kini dipenuhi amarah membakar kain merah, memilih menghancurkan tanda budaknya. Hingga sesampainya di tempat teman seperjuangannya, dia pun langsung pingsan. Kemudian pada keesokan harinya, semua kepala yang dibawa oleh Cheonyong langsung dimakamkan sebagai tanda penghormatan. Setelah itu, Beomdong melampiaskan kesedihannya itu pada Cheonyong karena tak mendengarkan perkataannya untuk tidak menemui sang raja. Walaupun begitu, Cheonyong berniat untuk melengsarkan Raja Seonjo. Akan tetapi dengan sisa pejuang yang ada saat ini sangat mustahil untuk menembus pertahanan istana. Mereka lalu membuat rencana untuk merekrut banyak pasukan dengan modal harta karun peninggalan Jepang yang letaknya diduga tak jauh saat pasukan Jepang sebelumnya ditangkap. Hingga tak lama setelah pencarian, dengan mudahnya mereka berhasil menemukannya. Akan tetapi tiba-tiba bangsawan si ahli siasat menangkap Cheonyong dan Beomdong, yang artinya semua pasukan memilih mengikuti si ahli siasat untuk menikmati peti-peti itu daripada harus melengsarkan Raja Seonjo. Mirisnya lagi, semuanya meninggalkan mereka berdua dalam keadaan terikat dan si Kido pun dipaksa untuk mengikuti mereka semua. Hingga di tengah perjalanan, si Kido memohon untuk kembali pada Cheonyong dan Beomdong. Si ahli siasat pun menghargai keputusannya. Namun siapa sangka baru juga melanjutkan perjalanan, mereka semua dihabisi. Dari kejauhan, si Kido yang menyaksikan pembantaian itu segera berlari untuk menceritakan pada Cheonyong dan Beomdong. Cerita berlanjut, mereka semua membawa peti-peti itu ke tepian pantai untuk dibawa oleh kapal kerajaan. Dari kejauhan, Beomdong dan si Kido memantau pergerakan mereka. Dan tanpa terduga, Jongreo berupaya menghabisi semua aliansi pasukan Jepang dengan senapan, karena bagaimanapun juga mereka pernah membuat penderitaan. Namun sialnya, senapan itu menjadi senjata makan tuan karena sebelumnya pasukan Jepang telah membuatnya tersumbat. Mereka pun kembali berperang dengan menggunakan pedang. Hingga beberapa lama kemudian, semua pasukan Korea hanya menyisakan Jongreo seorang diri. Komandan Genshin Kikawa kembali mengenakan pakaian tempurnya yang disimpan pada salah satu peti dan bersiap untuk berduel dengan Jongreo di tengah-tengah kabut. Hingga tak lama, Cheonyong ikut bergabung dalam pertempuran tersebut. Sedangkan sisa-sisa pasukan Jepang yang lainnya dihadang oleh Beomdong dan Kido. Si Kido hampir saja binasa setelah terkena sabetan pedang dan beruntung Beomdong dengan cepat menyelamatkannya. Namun dalam pertempuran yang sengit itu, Jongreo menyadari jika Cheonyong bukan pelaku yang telah membantai keluarganya. Cheonyong berusaha menyelamatkan Jongreo sehingga menyebabkan punggungnya ditebas Genshin Kikawa. Dan kali ini giliran Jongreo yang dihabisi oleh Genshin Kikawa karena Cheonyong yang berada cukup jauh tak mampu menyelamatkannya. Kemudian seperti kutukan si dukun baju merah, di mana Genshin Kikawa tewas oleh pedang miliknya sendiri tertancap di lehernya.
Dan film pun selesai.